Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu kembali dalam video ini. Dan saudaraku, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kekristenan atau Kristen. Saudaraku, ketika saudara mendengar kata Kristen, saudara, apa yang saudara pertama kali pikirkan ketika mendengar kata tersebut? Ketika saya menanyakan kepada beberapa orang yang saya temukan, saya menemukan beberapa banyak tanggapan-tanggapan yang menunjukkan pengertian mereka tentang kekristenan. Ada yang berkata bahwa kekristenan itu adalah sebuah agama, kekristenan itu adalah sebuah jalan hidup, atau kekristenan itu adalah sebuah hal yang mengekang saya, sebuah pemahaman yang membuat saya tidak merdeka, saya merasa dikekang. Ya, begitu banyak respon ya. Bahkan saudara, kalau saudara berselancar, ketika saudara artinya berselancar di internet, di sosial media, bahkan juga di YouTube. Di YouTube sendiri saudara akan menemukan definisi-definisi mengenai kekristenan. Ada yang mendukung, ada yang mencela, bahkan menfitnah tidak sedikit. Yang memfitnah, bahkan bisa dikatakan menghina apa itu kekristenan. Dan pada kesempatan ini saya rindu juga untuk menyampaikan apa yang disebut dengan kekristenan. Dan saya harap apa yang saya paparkan ini bisa memberkati saudara untuk bisa memahami kekristenan yang sesungguhnya. Kalau ditanya tentang kekristenan, tentu kita punya pemahaman dan bisa dikatakan pemahaman, definisi, bahkan pengertian yang berbeda. Yaitu tergantung dari mana saudara berada. Ya, kalau saudara berada di denominasi aliran mainstream misalnya seperti Injili, misalnya Anda berasal dari aliran Reform, Anda menamakan diri dari aliran Advent, Bala Keselamatan, lalu ya banyak hal, Metodis mungkin ya, Pentakosta, karismatik, semuanya punya pemahaman. Nah, dan itu tergantung dari mana saudara berasal ya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas pengertian tentang kekristenan secara biblika, secara Alkitab ya. Pendekatan yang saya akan sampaikan itu mengacu kepada apa yang disebut atau apa yang disampaikan oleh Alkitab, dan saya akan selalu berorientasi dalam pemaparan saya itu selalu berorientasi kepada Alkitab. Saya akan berorientasi kepada Alkitab ya saudaraku, dalam meresponi panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara tergantung dari mana ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Tapi saya mau mengacu, saya membatasi pendekatan saya ini pada pengertian apa yang disebut dengan kekristenan. Oke. Dan saudaraku, dalam Alkitab sendiri kata Kristen itu pertama kali muncul dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Kata Kristen di situ yang digunakan Kristianos. Nah, kata Kristianos ini adalah kata bahasa Yunani yang artinya adalah pengikut Kristus. Harus dipahami bahwa kekristenan itu akarnya adalah agama Yahudi, bangsa Yahudi. Dan ya, dalam perjanjian lama yang dalam Alkitab kita itu sebenarnya adalah kitab bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi. Ada Taurat, ada kitab para nabi, dan ada kitab nabi besar, nabi-nabi kecil. Itu merupakan Alkitab asli orang Yahudi. Nah, sehingga untuk memahami tentang konsep tentang yang diurapi, kita harus melihat apa yang dikatakan atau konsep dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi mempunyai konsep bahwa pada suatu saat di masa yang akan datang namanya seorang juru selamat ya, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi pengharapan mereka akan ada satu sosok, satu figur yang dari Allah, wakil Allah yang akan menyelamatkan umatnya.
Nah, tentu kenapa mereka punya pengharapan demikian? Karena konteksnya pada saat zaman kisah Perjanjian Baru ditulis, bangsa Yahudi ini dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan dalam penjajahan itu mereka merasa tertindas. Artinya mereka tertindas secara politik. Makanya konsep mereka gagal memahami tentang Kristus karena mereka punya pengharapan bahwa Yesus ini adalah tokoh politik. Jadi pengharapan mereka itu mereka sudah punya konsep pemahaman bahwa Kristus itu adalah seorang penyelamat secara politik. Jadi Yesus itu digambarkan seperti Raja Daud. Jadi mereka mengharapkan bahwa Yesus ini sebagai pahlawan politik. Itu. Tetapi konsep yang dimaksud oleh Mesias, yang dimaksud Tuhan itu berbeda dengan konsep yang dipahami oleh manusia. Dalam Perjanjian Lama, konsep pengurapan ini kita temukan, yaitu pertama dalam Keluaran pasal 28 ayat 41. Jadi ketika tentang Tuhan Allah Elohim Yahweh berkata kepada Musa, memerintahkan untuk mengurapi Harun abangnya bersama dengan anak-anaknya, yaitu keturunan Lewi. Nah, konsep ini juga dikatakan dalam Keluaran pasal 29 ayat 29. Nanti saudara baca saja di rumah, saudara teliti itu. Nah, kemudian juga itu tentang tugas sebagai jabatan seorang imam. Nah, kemudian konsep pengurapan ini juga tindakan pengurapan ini juga dilakukan dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saudara akan menemukan di situ kisah di mana Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja atas Israel. Kemudian tindakan juga yang sama dilakukan oleh Nabi Samuel itu dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di situ juga saudara akan menemukan tindakan Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, saudaraku, dari situ latar belakangnya ya. Jadi saudara memahami bahwa konsep mereka ya karena dikesankan dalam Perjanjian Lama, Mesias itu yang diurapi itu Masyiah itu selalu membawa dua jabatan. Kita melihat ya tindakan pengurapan dalam Perjanjian Lama. Memang banyak ada ayat-ayat firman Tuhan lain, tetapi saya ambil 4 ayat saja yang tadi saya paparkan. Itu menunjukkan bahwa ada dua tugas. Yang pertama, tugas sebagai seorang imam. Nah, jadi jabatan imam besar, jabatan imam itu selalu menggunakan tindakan pengurapan, diurapi. Yang kedua adalah tindakan mengangkat seorang raja. Nah, jadi kita menemukan ya dalam Perjanjian Lama konsep pengurapan atau pengurapan itu dilakukan untuk mengangkat. Yang pertama mengangkat imam besar, yang kedua untuk mengangkat raja. Nah, ini dilakukan oleh bangsa Yahudi ya, dua tugas tadi. Nah, kalau saudara melihat bahwa tugas itu dilakukan sebagai tanda orang yang diurapi. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Nah, saya kembali lagi tadi ya kepada 1 Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dalam Perjanjian Baru itu menunjukkan bahwa kata Kristen itu merupakan sebutan. Sebenarnya mereka orang-orang percaya ya, waktu itu Rasul Paulus, Rasul Petrus, 12 murid Tuhan, ada Matias juga yang menggantikan Yudas Iskariot. Itu lebih senang disebut adalah orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Makanya saudara kalau baca dalam Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus sebelum bertobat, dia mempunyai niat untuk menghalau ya. Jadi kan begini saudaraku, bahwa kekristenan itu dulunya dianggap bidat atau sesat. Itu sebuah aliran kepercayaan agama Yahudi yang mempunyai konsep yang berbeda, sehingga dianggap sesat. Tapi itulah tentang kekristenan awalnya. Mereka menyebut diri mereka murid Kristus. Oh, kami ini murid Tuhan, murid yang mengikuti jalan Tuhan gitu. Mereka tidak mengalamatkan diri mereka atau menyebut diri mereka sendiri Kristen, tidak menyatakan saya Kristen, tidak. Nah, menarik saudaraku ya, ketika saudara lihat dalam Perjanjian Baru, ini yang saya tangkap, bahwa
perkataan tentang Kristen, ya, ketika mereka disebut Kristen, yang dalam hal ini menurut kacamata mereka, ya, menurut kacamata kita, saya kembali coba kita untuk berpikir seperti orang pada zaman itu. Jadi begini saudaraku, Kristen ini sebenarnya dikatakan orang bodoh bagi anggapan mereka, orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Satu, tokoh yang mereka ikuti, yaitu Tuhan Yesus, itu yang pertama dia anak tukang kayu. Yang kedua, melalui pengakuan dari pemerintah yang sah pada waktu itu. Zaman, kalau di Yerusalem waktu itu, ya, kejadian itu di Yerusalem oleh perkataan Pontius Pilatus, mereka dinyatakan sebagai pemberontak. Dan yang ketiga, yang ikut Tuhan Yesus itu rakyat jelata, orang miskin, ya kan. Kita menemukan pengikut-pengikut itu kaum orang status strata budak-budak. Jadi dianggap orang-orang yang tidak terlalu berpendidikan. Jadi memang sebenarnya harus saya katakan bahwa sebenarnya konsep perkataan tentang Kristen itu sebenarnya adalah cemooh, kata hinaan. Kata hinaan. Itu kata hinaan, saudara. Kata Kristen itu sebenarnya hinaan. Lihat itu, orang-orang Kristen. Itu sebenarnya kata hinaan. Dan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Nah, hari ini kan konsepnya sudah berbeda. Di abad 21 kita punya pemahaman kita dengan, artinya begini, iman agama Kristen ini kan dilindungi, hak diberikan kebebasan. Sehingga tidak memahami sebenarnya apa sebenarnya pengertian dari kekristenan itu sendiri. Jadi sebenarnya tokoh sentral atau orientasi berpikir orang Kristen itu episentrumnya atau pusat pusarannya itu adalah pribadi Yesus Kristus. Kenapa mereka disebut pengikut Kristus atau disebut Kristen? Pastilah mereka mempunyai sebuah corak atau warna yang berbeda, pasti. Kenapa? Yang berbeda adalah dua yang saya temukan, cara berpikir dan kemudian juga punya cara hidup yang berbeda. Itulah kenapa mereka disebut Kristen. Mungkin saudara coba bisa membaca sejarah tentang kekristenan, bagaimana orang Kristen itu dianiaya. Ya, ada banyak peristiwa Rasul Paulus dipenggal, kemudian Rasul Petrus disalib terbalik, kemudian ada Rasul Yohanes digoreng. Kenapa? Karena mereka mempunyai cara berpikir, cara menjalani hidup seperti Kristus. Oh, ekstrim saudaraku, sangat berbeda. Mereka rela satu kehilangan nyawa, mereka rela kehilangan keluarga, mereka rela kehilangan harta, mereka rela kehilangan kewarganegaraan. Jelas ketika saudara berkata, saya pengikut Kristus, saya pengikut Kristus, saya Kristen. Hari itu saudara percaya, waktu itu di zaman itu, saudara kehilangan semua itu. Nah, saudaraku, coba dengan jujur, saudara menemukan tidak kekristenan yang awal, di mana orang-orang Kristen begitu mempertaruhkan dirinya segenap hidupnya untuk Tuhan. Hari ini seakan-akan kekristenan yang model seperti jemaat mula-mula hilang. Kiranya apa yang saya paparkan ini membantu kita memahami. Jadi saudaraku, pada pemaparan ini saya harap kita diberkati, ya. Diberkati dalam arti begini, saya mau mengajak saudara, ketika saudara tahu tentang pengertian tadi, saya jelaskan secara definisi dan lain sebagainya. Di akhir video ini saya ingin memberikan suatu pertanyaan yang harus saudara tanyakan kepada diri saudara. Sudahkah saudara mempunyai cara berpikir, cara hidup seperti Kristus? Sebab jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab, disebut Kristen bukan karena sebuah status. Oh, saya agama Kristen karena orang tua saya Kristen, makanya saya Kristen. Bukan itu. Kenapa disebut Kristen?
ada dua, karena mereka punya cara berpikir, kemudian cara hidup seperti gurunya, yaitu Kristus. Saya harap apa yang saya paparkan ini memberkati saudara dan mengubahkan saudara. Nantikan video selanjutnya di channel saya, dan saya minta teman-teman yang merasa diberkati subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video selanjutnya yang akan memberkati saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.